Hello everyone, welcome back to our class today, MKU 105 with me, Eko Saputra SPDMA, and our topic today is report text. Yeah, as in the last meeting, we talk about paragraph, right? And today we're going to be talking about report text. All right, so let's jump into the definitions. As you can see here, yeah, I have put the definitions of report text, and ini ya. Report text refers to a type of English text that describes an object with its details. Okay, so this is the definitions. I hope you can understand this ya. Intinya adalah ini teks bahasa Inggris yang menggambarkan atau mendeskripsikan sebuah objek with its details, dengan detail-detailnya, informasinya maksudnya ya. And details in this text, detailsnya adalah scientific details. Oke, dia adalah scientific details. Ini yang perlu difahami ya. So report text is about scientific details, which include the descriptions of objects, both physical and non-physicals, from scientific fact about the object. Oke, itu intinya ya. Sorry. And report similar to descriptive. Jadi report ini agak sama dengan descriptive. Ada but-nya tapi ya, but maksudnya tapi. Report text tends to lead to scientific factual text. Nah, dia biasanya kalau dia report text itu scientific factual text, teks-teks fakta ilmiah gitu loh, bukan sekedar teks-teks umum seperti itu. Dia umum, teksnya, informasinya umum, cuman lebih spesifik membahas tentang scientific factual text. Oke. Daripada descriptive text, right? Okay, it's more general than descriptive text, so that there is no subjective opinion. Tidak ada subjective opinion. Jadi if we talk about report text, it's more about facts gitu loh, facts of research atau facts of an experiment, facts of observations. Jadi tidak ada opini pribadi di situ ya dari si penulis. Okay, now let's take a look. Yeah, I've provided you with an example. Oh yeah, but before that, let's talk about the characteristic first. Yeah, so there are 4 points as the characteristic of report text. Yang pertama adalah contain scientific facts. Okay, jadi report text itu pasti ada fakta-fakta ilmiah. Lalu the title text looks more general. Judulnya lebih umum ya, judul wajar. Lalu using simple present tense, ini tensesnya simple present, okay. Dan yang terakhir adalah dia memberikan klasifikasi umum or general classifications. And to make it clearer, let's just take a look at the example of report text. Okay, but before that, I'm sorry again ya. Ini adalah generic structure-nya. So in a report text, then you will find the structure. The first one adalah general descriptions, and the second one is the descriptions. Okay, so this is the example as I promised before. So this is the title ya. The title is bat. Apa nih? Ya, kelelawar. Okay, so if we take a look at this text, we can see that there are 3 paragraphs. Okay. So if we refer back to the generic structure, then we will have let's check it out. Yeah, general descriptions and descriptions. Okay, so ini adalah general description. Okay, let's check it out. Bats are the only mammal that can truly fly. Yeah. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang, bisa betul-betul terbang. They are from the order Chiroptera ya. Mereka dari ordernya Ordo Chiroptera, keluarga ya kali ya. Ordo intinya ya, Ordo Chiroptera, bukan keluarga. There are around 1,200 species, ada sekitar 1.200 species of bats
in the world and they spread widely, dan mereka tersebar. Most of them are nocturnal. Kebanyakan dari mereka adalah hewan malam. Nocturnal ini ya artinya dia aktifnya di malam hari, siang hari tidur. And usually sleep in a cave during the day. Tidur di dalam sebuah gua di siang hari. Each species have different diets. Setiap spesies itu memiliki makanan yang berbeda ya. Some of them are insects. Beberapa dari mereka itu makan insects. Ada juga yang makan pollen, madu. Ada yang juga makan nektar, saripati bunga, fruit, buah, dan vertebrates, vertebrata lainnya lah ya. So all of this ini adalah general descriptions. Ya, jadi ini pas ya, berarti ini kayak let's reverse back to the previous slide. Ini adalah general descriptions of bat, right? Nah, berarti selanjutnya paragraf ini harusnya adalah description. Nah, description tentang bats itu sendiri. Dan pastinya ya. Ini kita lihat nih untuk paragraf 2. Ide pokok pertamanya, each species of bats can grow into a different maximum body size. Nah, kalau ini di pokok pasti nanti supporting sentence atau cerita dari paragraf ini akan membahas tentang ini pasti. Ya. Each species, setiap spesies dari kelelawar bisa tumbuh into a different maximum body size. Bisa tumbuh hingga ke ukuran tubuh yang maksimum, tapi berbeda-beda seperti itu ya. Ya. Nih penjelasannya, some of them can grow up to size of 32 cm. Beberapa bisa sampai 32 cm. Most of the color of the body is black with gray or brown fur around their head ya. Kebanyakan warna dari tubuhnya itu hitam dengan abu-abu atau coklat ya, bulu-bulu abu-abu atau coklat sekitaran kepalanya. They have two arms, ada dua lengan, attached to large web wing made of delicate membranes called the patagium. Ya, mereka punya dua lengan menempel pada sebuah semacam kayak web ya, kayak sayapnya itu jaring ya, yang besar. Dia sayap tapi kayak jaring, made of delicate membrane, terbuat dari membran ya yang delicate, called as patagium. Jadi ada lengannya berarti kan. The next one ya, the wing is supported by some finger-like bone structure. Sayapnya itu didukung oleh struktur tulang yang kayak seperti tangan, which make it easy to be folded, membuatnya gampang untuk dilipat, and it allows them to do more maneuver in the air, menyebabkan mereka lebih bisa melakukan manuver di udara. They also have two legs, punya dua kaki, and hind part of the wing is attached to it. Dan hind part of the wing saya nggak tahu nih artinya apa ya, but no problem because it is not compulsory to understand each of the word in a sentence. Kalau nggak tahu lewatkan aja. Intinya adalah bagian hind dari sayap, nggak tahu ya, mungkin bagian sayap kali ya, is attached to it, yang tertempel atau terhubung padanya. Their head is small, kepalanya kecil, with two large protruding ears, dengan dua protruding ears. Nah ini saya nggak tahu artinya ini apa protruding ears. Because when you are having a test, maybe you don't know each of the words. Intinya ini adalah ears, telinga. Small eyes and snout. Snout juga nggak tahu apa ya. Just skip it. Alright, ini detail pertama tentang body size. Descriptions of the body. And for the next one, ini apa nih? Bats can produce ultrasonic sounds. Kelelawar bisa memproduksi atau menghasilkan suara ultrasonik. Wah ya, yang sangat kencang frekuensi. And use it to map the environment. Menggunakannya untuk map the environment, untuk menggambarkan sekitar gitu, atau memetakan daerah sekitar. With this ability, dengan kemampuan ini, they manage to fly in a dark cave without crashing into something. Jadi mereka bisa terbang tanpa nabrak sesuatu. They also have a unique ability to roosting with upside down positions. Mereka punya kemampuan yang unik untuk roosting ini semacam
tidur tapi terbalik gitu loh. Tidur terbalik ini roosting with upside down. It is recorded that most of them can live up to 30 years in the wild. Oke. Tercatat bahwa kebanyakan dari mereka bisa hidup sampai lumayan lama ya, 30 years, 30 tahun di alam liar. Ya, pas berarti ya. Ini tentang detailnya. Oke. Ini diambil dari source-nya adalah britishcourse.com, boleh dicari di sini kalau mau ya. Oke. Alright, so biasanya kalau di tes TOEFL itu akan ada questions for each text that we read, seperti itu kan. Tapi mungkin karena waktunya sedikit, jadi proses yang tadi kita lakukan ini ya sebenarnya harus terjadi dengan sangat cepat. Dan juga kalau mengerjakan soal biasanya yang dilakukan itu bukan membaca teks dulu, tetapi kita akan melihat pertanyaan dulu. Jadi misalkan ya, let's say kita udah tahu nih. So now we are on the reading text. Oke, langsung aja ke pertanyaannya dulu. What does the passage mainly discuss? Oke, kembali. Langsung kita cari ini passage mainly discuss tentang apa. Untuk mencari tahu main discussions of the passage, kita harus tahu ini jenis teks apa, ya. Nah, karena kita sudah tahu ini tadi general text, ini general description, terus ini description, berarti ini adalah report text. Maka dia akan mendescribe something, ya kan? Atau untuk lebih jelasnya lagi, mungkin kita bisa juga melihat setiap ide pokoknya, lalu kita gabungkan. Karena ide pokok ini adalah inti saripati dari setiap paragraf, ya. Ini kita lihat nih, bats are the only mammal that can truly fly. Dia berbicara tentang deskripsi dari kelelawar yang menjadi satu-satunya mammal bisa terbang. Oke, ini tentang its body size. Oke, lalu ini tentang its ability, ya, unique ability kayak ultrasonic sounds untuk memetakan environment. Kadang ada tambahan juga di sini ya. Oke, kita sudah di situ, right? Jadi kita lihat pilihan jawabannya ya. What does the passage mainly discuss? A characteristic descriptions of bats. Ya, penjelas deskripsi karakteristik dari bats. Bisa ya. Tapi just keep it first. Jangan dapat satu jawaban langsung jawab. Belum tentu. Bisa jadi B, C, or D. Kalau B, how bats body size can grow into differently. Bagaimana ukuran tubuh kelelawar bisa tumbuh menjadi berbeda-beda. Benar ya? Ya, benar. However, it's only for paragraph 2. Sedangkan dia minta mainly, keseluruhan. Jadi kita harus jawabannya harus menggambarkan keseluruhan, not only for one one example, seperti itu ya. Oke. Jadi atau one paragraph. Jadi bukan itu. Lalu yang C, a specific ultrasound created by bats for their vision. Sebuah suara ultrasonic ya, ultrasonic sound ini ya. Ya, yang khusus ya dibuat oleh kelelawar untuk penglihatan mereka. Ini benar juga ya, ini benar. However, it's only for the last paragraph. Sedangkan dia minta mainly, keseluruhan. Jadi bukan. Kalau yang di bat special ability that they share with other mammals, ini nggak ada cerita tentang ini, tidak ada sama sekali. Jadi benar ya, jawaban kita adalah yang A nih kayaknya. Let's check the answer. Exactly, benar. Nah, jadi begitu ya. Oke. Lanjut, kita go to the next slide. Nah, ini adalah pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi kan tentang main idea atau ya poin yang author ingin propose lah kira-kira. Nah, kalau yang kedua ini biasanya jenis pertanyaan yang muncul adalah kalau di TOEFL ya, ini kan salah satu teks contoh yang sering muncul di TOEFL. Itu tentang benar atau tidak benar. Kita disuruh mencari. Sometimes we are required to find mana dari berikut yang ada di dalam teks atau mana dari berikut yang tidak ada di dalam teks. Kan begitu. Nah, kalau ini mana dari berikut yang tidak ada atau tidak benar gitu lah ya. Tentang bats, tentang kelelawar yang ada di dalam teks. Ya udah, kita cek aja satu-satu jawabannya, cara yang tidak benar. Yang A, certain species of bats can have body size of 32 cm. Ini benar ya, tadi udah kita bahas bahwa mereka itu berbeda-berbeda. Ya kan? Sorry, let's go to the previous one. Nah, ini dia berbeda-beda, ini 30, tapi ada yang bisa tumbuh hingga ukuran 32 cm. Berarti benar itu kan? Ya kan? Ya benar. Nah, kalau dia benar berarti ini ya benar nih.
Yang B, bats have arms that are attached with wings. Ini benar juga ya. Armsnya ini attached dengan wings. Ada penjelasannya tadi ya. Kalau kita kembali misalnya, let's say, kembali kita misalnya ya. Nah, attached to its wing. Apa ya? Ya, ini attached to large web wing, ya kan? Benar toh? They have two arms attached to a large web wing. Oke, berarti memang terhubung ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah bats have oke, ini benar. See, their fingers are formed in a such a way to make them easy to fly. Ini juga benar ya. Without checking the passage, kita sudah ingat tadi bahwa bentuk sayap dan apa namanya jarinya itu ya sedemikian rupa sehingga dia bisa manuver on air di udara. Nah, kalau yang di their legs and hands are not separated, kaki dan tangannya tidak separated, rasanya enggak ya. Kalau tidak separated, maybe semuanya kan disebut tangan atau semuanya kan disebut kaki, ya kan? Kalau kita lihat di sini, ya ini termasuk soal yang agak sulit nih ya. Dia berbicara tentang mana nih ya? Oke, ada arms di sini, ada arms, ya attached to web, ya terhubung ke apa namanya web wing, ke sayap, tapi bukan ke kaki gitu loh, ya kan? Sedangkan kaki sendiri, kakinya juga terhubung ke sayap, ya. Jadi even though we already know, let's say, this is only example of passage, bahwa ada penjelasan bahwa yang terhubung itu ke sayap, bukan ke kakinya. Jadi dia tidak menyatu, ya kan? Their legs and hands are not separated, tidak terpisah, salah juga ya. Berarti ini yang salah. Karena ini kita disuruh cari yang salah, berarti inilah jawaban yang benar. Okay, let's check it out. Benar ya. Okay, good. Now the last questions ya. Ada juga tipe soal TOEFL itu yang seperti ini. What is the functions of ultrasonic sounds produced by the bats? Dia mencari jawabannya di teks itu sendiri. Ya, ini detail sih sebenarnya. Pertanyaannya cari detail. Oke. Apa fungsi dari suara ultrasonik yang dihasilkan oleh kelelawar? Tadi sudah sih sebenarnya, tapi ya udah langsung aja kita cek dulu ya. Maybe it will make us get more more understanding tentang ultrasonic sound. Oke, apa sih? Bats can produce ultrasonic sounds and use it to map the environment. To map the environment, untuk memetakan. Kalau memetakan itu apa ya? Melihat lah kira-kira ya, walaupun dia nggak bisa melihat. Dengan ability ini, they manage to fly in dark cave without crashing to something. Mereka bisa dengan kemampuan ini mereka bisa terbang di gua yang gelap tanpa nabrak-nabrak sesuatu gitu loh. Oke, berarti fungsinya untuk mata kali ya, tapi suara yang dikeluarkan, gelombang suara ya. So, kira-kira begitu. Apakah dia yang A, it helps them to sleep at night? No, the ultrasound is not for sleeping ya, tapi for hunting maybe, atau for seeing, for observing. Salah nih. Yang B, it has a function like a map for them. Ini fungsinya seperti peta. Jadi kalau di soal pasti ada yang menjebak. Apakah fungsi ultra itu seperti peta? Tidak ya. Ya ini peta, kata benda itu to map. To map untuk memetakan, beda loh. Peta dan memetakan beda. Memetakan itu lebih dekat artinya dengan melihat kali ya, menggambarkan. Jadi dia dapat gambaran walaupun gelap bisa tahu. Kalau map fungsinya seperti peta, bukan ultrasoniknya seperti peta. Dengan ultrasonik ini mereka bisa menciptakan peta, kira-kira seperti itu mungkin ya, atau mendapatkan gambaran sehingga bats itu tidak ternabrak-nabrak. Ini salah juga, kurang tepat. Seakan-akan benar tapi tidak tepat. Kalau yang C, they use it to communicate with other bats. Mereka menggunakan, mungkin ini benar, mungkin ya, tapi kayaknya tidak. Kenapa? Karena di teks tidak ada penjelasan ini. Oke. Nah, kalau dia tidak ada, berarti ya bukan itu jawabannya gitu ya. Ataupun yang mengindikasikan ini juga tidak ada. Kalau tidak tersurat, mungkin ada juga info yang tersirat, bisa jadi kan seperti itu. Tapi ini nggak ada. Nah, maka kemungkinan jawabannya di they use it to navigate the flying. Navigate untuk menavigasi, untuk melihat kalau kapal misalnya, to navigate the plane, untuk mengarah-ngarahkan. Nah, kira-kira inilah ya yang tepat dan mirip dengan to map itu tadi. Jadi inilah jawabannya. Let's check it out whether our answer is correct or not. Ups, benar ya.
Great. Nah, itulah contoh salah satu teks yang em, apa ya? Kemungkinan besar muncul dan sering muncul di TOEFL test, yes. Therefore, it's really important to understand the structure of the text and to understand the generic structure, to understand how the text itself is provided, is constructed, or is written by author. So, if we have questions in which the question itself contains that type of text, which is report text, akan lebih gampang bagi kita menjawabnya. Ya kan? Apalagi mahasiswa nanti di semester akhir write about apa ya, before graduation atau before you graduate from your study ada tes TOEFL. So therefore it's really important and that's the functions of this course ya, to be provided for all of you. Jadi kalian siap untuk menghadapi tes TOEFL. Right, I think that's all from me. Thank you very much ya. Keep spirit and never stop learning ya, to improve yourself and your capacity and your capability. I think that's all from me. Thank you very much and have a good day. Bye bye.